sahabat RKN dimanapun Anda berada. Tadi Bang Emrus sudah menjelaskan peluang dari beberapa nama yang sudah disebutkan, gitu. Nah, saya sebelum nanti Bang Emrus melanjutkan prediksi politiknya, saya ke Mbak Rosdiana dulu. Nah, kalau kita bicara soal calon presiden, Mbak bisa ini enggak dari nama-nama yang sudah disebutkan Bang Emrus tadi, kira-kira mereka punya apa ya? Kira-kira mereka punya kebijakan ekonomi ke depan akan seperti apa? Kita mulai dengan Pak Prabowo. Ya, begini ya. Siapapun yang muncul tadi sudah disebutkan oleh Bang Emrus, secara kasat mata kita memang melihat inilah mungkin calon-calon yang akan muncul. Tetapi secara ekonomi adalah bagi publik yang penting adalah bagaimana calon-calon ini bisa menjawab masalah perekonomian kita yang sampai sekarang masih besar. Misalkan daya saing ekonomi kita secara global yang masih rendah, pembangunan sumber daya manusia yang masih timpang antara di pusat dan bukan di pusat seperti itu. Kemudian biaya logistik kita yang masih tinggi dan lain-lain. Ada banyak hal yang bisa kita harapkan pemimpin manapun nanti yang menjadi pemimpin kita yang definitif itu yang mampu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, dari nama-nama tadi Pak Ganjar, dia memahami gitu ya. Dia adalah saat ini pemimpin, tentu secara kebijakan ekonomi dia punya pemahaman yang baik. Pak Airlangga Hartarto sebagai Kemenko, dia punya background yang cukup bagus untuk dia manfaatkan untuk mengelola kebijakan ekonomi kita di masa mendatang. Pak Prabowo mungkin secara tidak langsung berkaitan dengan ekonomi, secara langsung mungkin tidak banyak gitu ya, tapi tentu dia bisa didukung oleh tim-tim ekonomi yang dia rasa mumpuni untuk mendukungnya. Tetapi kalau kita misalkan berbasis misalkan pengalaman, maka menurut saya Pak Ganjar, Pak Airlangga Hartarto ini secara kepemimpinan ekonominya bisa kita harapkan dapat dilakukan dengan baik gitu ya, tidak mengesampingkan calon-calon pemimpin lain. Tapi bagi saya melihat bahwa selalu saja pengalaman di masa lalu akan memberi bekal yang cukup baik bagi mereka. Nah, di antara nama-nama yang muncul ini, kepemimpinan ekonominya yang sudah ada, menurut saya pertama adalah Pak Ganjar, kedua adalah Pak Airlangga Hartarto. Kepemimpinan ekonominya itu sudah ada karena dia punya tanggung jawab mengelola pembangunan ekonomi. Ya boleh saja gitu ya. Ini saya melihat secara ekonomi. Pak Prabowo atau mungkin juga Pak Anies gitu ya, mungkin punya kepemimpinan, tetapi kepemimpinan ekonominya apakah cukup kuat untuk menjadi bekalnya gitu ya. Tentu kita tahu bahwa misalkan Bang Emrus jadi presiden juga tidak apa-apa, tinggal cari tim ekonomi yang mumpuni gitu ya. Tetapi semakin baik pengalaman mengeksekusi kebijakan ekonomi, maka hal yang sudah baik saat ini menjadi berkesinambungan di periodenya. Itu menurut saya, Bung. Mbak, kalau kita mengevaluasi presiden yang saat ini Pak Jokowi, itu kan dia sudah meletakkan dasar yang cukup baik. Ya paling tidak kalau kita bicara soal infrastruktur, ini saya kira Pak Jokowi layak untuk diberi apresiasi. Nah, untuk presiden yang akan datang dari sekian banyak itu, kira-kira apa yang perlu mereka prioritaskan? Ya, setelah untuk melanjutkan apa yang dirintis oleh Pak Jokowi ini. Baik, Pak Jokowi sudah memberikan dasar pembangunan infrastruktur kita yang melompat cukup tajam. Ya, jadi kita harus akui itu dengan baik gitu ya. Kemudian juga infrastruktur selain fisik, juga pembangunan infrastruktur kita secara digital juga akan membawa Indonesia masuk ke dalam ekosistem secara ekonomi nih ya. Ekosistem digital kita itu relatif baik gitu ya. Nah, pemimpin di masa mendatang adalah pemimpin yang bisa mengisi atau memanfaatkan nilai ekonomi dari ketersediaan infrastruktur fisik, ketersediaan infrastruktur digital dari Pak Jokowi yang sudah ada gitu. Yang berikutnya yang penting adalah meneruskan cita-cita bagaimana IKN bisa membuat penyebaran nilai ekonomi kita. Nah, saat ini secara struktur perekonomian Indonesia 60% nilai PDB kita, di atas 55% nilai PDB kita itu dihasilkan oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Nah, ini kan
tidak terlalu baik kalau seterusnya seperti ini gitu ya. Dengan kondisi sudah dibangun infrastruktur di luar Pulau Jawa yang relatif baik. Jadi kita mengharap presiden berikutnya adalah mereka yang bisa menggeser struktur perekonomian dari Java sentris menjadi menyebar ke seluruh provinsi-provinsi baik di Sumatera maupun Indonesia Timur, dan ini sudah kelihatan sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat secara sekilas dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi daerah di kuartal ketiga tahun lalu itu paling besar munculnya dari Indonesia Timur, di atas 25% ya. Dari Maluku dan sekitarnya. Ini artinya apa? Ada harapan bahwa kepindahan kita ke IKN ini bisa mengakselerasi, menjadi katalisator perekonomian di Indonesia bagian timur sana, sehingga tidak lagi menumpuk di Pulau Jawa. Ini menjadi penting bagi kita. Arah kepemimpinan ekonomi salah satunya di masa mendatang adalah bagaimana ketimpangan distribusi ekonomi selama ini yang masih ada, itu harus kita akui masih ada. Ini bisa semakin dikurangi apalagi ketika pemerintah melakukan investasi yang sangat besar untuk pembangunan IKN. Ya, apa yang mesti dibangun di daerah? Ya ada banyak, tentu kalau bisa berkaitan dengan perekonomian daerah, pemerintah sebenarnya sudah membangun infrastruktur laut, infrastruktur darat dan lain-lain. Yang menjadi problem adalah bagaimana pemerintah pusat itu bisa membuat harmonisasi kebijakan pemerintah daerah di dalam bidang ekonomi, sehingga mereka punya kebijakan yang komprehensif, mau bekerja sama satu sama lain, memanfaatkan infrastruktur itu, tidak mau menang sendiri. Karena kita kan ini era otonomi daerah seperti itu ya. Tetapi meskipun kondisi otonomi daerah, infrastruktur publik negara itu sudah disediakan sampai kepada provinsi-provinsi, tapi kalau tidak ada koordinasi kebijakan, kita mau spesialisasi pembangunan ekonomi di provinsi A, di provinsi B, provinsi C apa, sehingga kita bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada. Kalau itu belum berjalan dengan baik juga ya infrastruktur ya, lama hasil ekonominya kelihatan. Gitu. Oke, saya ke Bang Bang. Salah satu yang menarik tadi yang disampaikan itu soal IKN. Betul. IKN ini juga isu yang menurut saya cukup seksi loh digoreng di tahun 2023 ini. Sementara ini tahun ini kita sudah mau pindah ini. Ya. Abang melihatnya gimana secara politik? Baik. Apakah ini aman-aman saja buat Pak Jokowi? Saya kira tidak. Atau bagaimana? Saya kira tidak masalah. Artinya bagi Jokowi baik pemerintahannya di sisa masa jabatan beliau, justru yang kita harapkan nanti bahwa pembangunan IKN itu harus berlanjut. Kenapa saya mengatakan begitu? Tapi abang yakin bahwa kita akan pindah ke ini? Saya berkeyakinan itu. Kenapa? Kan begitu mungkin penjelasannya. Sangat tergantung daripada presiden kita yang akan datang. Dia punya kesadaran nasionalisnya nggak? Tapi kan ini kita mau ini keputusannya kan tahun 2023. Betul. Tetapi kan itu masih masa pejabatan Presiden Joko Widodo. Ya. Tetapi bagaimanapun itu akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Saya harus menjelaskan dulu begini. Saya termasuk yang setuju dengan pembangunan IKN. Kenapa? Jakarta ini bukan nggak layak lagi ibu kota negara loh. Nggak layak lagi jadi wajah kita loh. Abang pergi aja ke Grogol. Ada nggak di situ sungai atau air itu hitam pekat? Itukah wajah kita? Pergi ke Kali Ciliwung, itu kasur itu hanyut di situ, nggak pas. Dan kemudian kalau Jakarta kita perbaiki untuk jadi ibu kota negara kita yang lebih baik, itu biayanya jauh lebih mahal daripada membangun IKN. Kenapa? Gedung-gedung yang ada di Jakarta ini kan mereka itu punya IMB kan, nggak gampang menabrak itu. Kalau kita tabrak itu, diajukan ke PT UN nanti, salah lagi pemerintah. Maka oleh karena itu pembangunan IKN di Kalimantan suatu hal yang bagus. Saya berdebat habis pernah di salah satu stasiun TV swasta terkenal, kalau boleh saya sebut Metro TV. Saya berdebat habis dengan Didik Rahbini tentang hal itu. Dia katakan bahwa pembangunan IKN akan memakan utang kita. Sebagaimana kata Bu Rosdiana tadi, saya jawab aja pada saat itu, bisa dibuka di YouTube itu. Saya katakan langsung, sepanjang belum melewati batas utang sesuai dengan undang-undang, go ahead, saya bilang gitu. Artinya apa? Bahwa kalau misalnya kita bangun ibu kota negara baru kita di IKN, di Kalimantan, kenapa kita tidak seperti Amerika tergantung nanti kemampuan ekonomi kita kan? Bisa nggak kita bangun ibu kota lagi? Tidak harus namanya ibu kota negara, tapi ibu kota yang bagus di Papua.
ibu kota yang bagus di Kalimantan seperti di Amerika Serikat kan, beberapa ibu kota yang berkelas internasional kan. Nah, kalau itu kita bangun akan ada dari sudut geopolitik gitu ya. Misalnya Kalimantan itu justru lebih strategis karena itu ada di tengah Indonesia secara geopolitis. Jadi pengambilan kebijakan perintah atau apapun akan lebih mudah ketika dibanding dengan di Jakarta. Oke, tapi pertanyaan saya begini. Ya. Itu Pak Jokowi ini nggak yakin Pak Jokowi bisa mewujudkan itu? Tergantung daripada siapa calon presiden. Saya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo kan masih presiden sampai terpilih presiden. Dia akan tetap mengambil, dia punya power sekarang saat ini. Kita harus akui realitas politik itu. Sehingga peran Pak Jokowi untuk memberikan pandangan-pandangan siapa yang menjadi calon presiden kita, saya kira punya power dia di situ. Karena bagaimanapun sebagai Presiden Republik Indonesia, dia menguasai betul sistem politik kita, dia menguasai betul kekuatan politik kita, dan kemudian koalisi pemerintah sekarang kan sangat solid di bawah pemerintahan Joko Widodo. Sebelum menunggu presiden yang baru, ini sampai akhir masa jabatan itu bisa selesai. Oh, menurut berita yang saya baca tidak mungkin selesai selama masa jabatan. Oleh karena itulah dibutuhkan kelanjutan, gitu ya. Maka saya katakan waktu itu pembuatan undang-undang IKN kemarin, saya sudah katakan itu, tapi teman-teman di DPR tidak menggubris. Seharusnya dibuat dalam undang-undang itu, siapapun presiden berikutnya wajib membangun IKN, tapi undang-undang itu nggak keluar pasal itu, sehingga siapapun presiden nanti bisa saja mereka tidak melanjutkan karena tidak diikat dengan undang-undang, kan begitu. Tetapi Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang mendapat dukungan luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia dan kemudian dia punya power politik saat ini, saya kira bisa salah satu katakanlah penentu siapa menjadi calon presiden kita yang akan datang. Oke, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.